warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kavita Siska Kisodari Mapea dengan NIM 06031282429057 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Yuk kita simak bersama. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yaitu Pak Dani. Jadi beliau ini adalah seorang bapak dari anaknya usia 10 tahun. Nah, jadi beliau ini bekerja sebagai teknisi selain sebagai seorang ayah. Oke, langsung saja nih kita mendengar langsung bagaimana pengalaman beliau selama mendampingi proses tumbuh kembang anaknya. Oke, jadi pertanyaan pertama nih Pak, gimana sih Bapak tuh melihat perkembangan atau cara berpikir dan belajar anak Bapak itu selama masa sekolah? Mungkin waktu pas awal-awal cukup susah ya untuk menangkap pelajaran karena ya namanya juga anak kecil. Tapi setelah pulang sekolah itu biasanya akan kami yang membimbing sehingga bisa membantu dari guru dan jadi peran guru itu kami ambil di rumah seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah sedikit berkembang dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri dan sudah bisa memikir sendiri dan juga berperan sebagai seperti playmaker bagi teman-teman di sekitarnya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak, anak Bapak sering cerita nggak sih bagaimana sih kesulitan beliau dalam memahami pelajaran-pelajaran tertentu yang dialami dia selama sekolah? Misalnya nih setiap pulang sekolah dia cerita, ya pelajarannya ini susah, pernah nggak? Seperti anak-anak pada umumnya ya, itu biasanya kesulitan di pelajaran matematika, terutama di soal-soal yang berbau-bau soal-soal cerita seperti itu. Biasanya saya dengan ibunya, kami kasih contoh soal yang mirip, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Selanjutnya, anak Bapak itu udah bisa menghargai belum sih perasaan orang lain? Misalnya nih kayak kalau Bapak lagi marah, mungkin dia tiba-tiba gak berani deketin Bapak, itu apa gimana? Biasanya memang agak susah ya sebenarnya, tapi dengan berlatih lama-lama pasti akan bisa memahami perasaan orang-orang di sekitar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah anak Bapak itu udah bisa membedakan nih mana yang benar dan mana yang salah? Atau masih harus diarahkan dulu? Untuk beberapa kasus masih belum bisa, seperti permasalahan-permasalahan yang kompleks ya. Dengan seiring berjalannya waktu, insya Allah akan bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang salah, mana yang lebih baik, mana yang kurang tepat seperti itu. Kemudian, bagaimana sih respon anak Bapak itu waktu diingatkan nih tentang kesalahannya atau aturan-aturan yang pernah dilanggarnya? Apakah dia marah atau bagaimana? Kalau untuk pertanyaan yang begitu sih sebenarnya kami juga masih struggle ya sebagai orang tua dalam menghadapi emosional anak yang masih bisa dibilang cukup labil. Jadi kami akan membangun narasi bagaimana jika posisinya dibalik, bagaimana jika kamu yang di posisi bagaimana jika barangkali yang diambil orang, bagaimana jika kamu yang disenggol orang, bagaimana perasaan kamu seperti itu. Kasih arahan jadinya. Betul sekali. Nah, menurut Bapak nih, seberapa penting sih peran keluarga dalam menanamkan nilai moral pada anak Bapak? Sangat penting ya. Terlebih lagi bila kita hitung waktu, mungkin waktu di sekolah itu paling panjang 8 jam atau mungkin sampai 12 jam atau mungkin 16 jam kalau misalkan dia sampai full day. Sedangkan sehari itu ada 24 jam. Nah, artinya selebihnya itu berada di rumah. Nah, disitulah peran orang tua justru yang memang benar-benar bisa membangun karakter dari anak. Kira-kira Bapak ada contoh nggak nih perilaku jujur atau tanggung jawab yang pernah dilakukan anak Bapak itu sampai Bapak tuh oh dia udah bisa jujur gitu? Awal-awal memang mungkin tidak ya, karena ya namanya juga anak-anak mungkin takut dimarahi, mungkin takut bikin orang tuanya kecewa, mungkin mereka. Tapi kalau sekarang kami sudah jujur ya, kalau misalkan memang lupa mengerjakan PR atau mungkin lupa mencuci piring. Kita masuk ke strategi. Ketika anak Bapak menghadapi kesulitan dalam belajar atau masalah sosial di sekolah, bagaimana sih peran yang dilakukan Bapak atau mungkin ibunya itu? Agak susah ya pertanyaannya, agak
strategi ini mungkin beda-beda biasanya Mbak dari setiap orang tua, bahkan biasanya ayah dan ibu pun memiliki pandangan yang berbeda dalam menyimpulkan strategi apa yang harus dilakukan terhadap anak yang katakanlah memang butuh bimbingan seperti itu. Ya, biasanya akan kami ajak ngobrol, kemudian ajak diskusi gitu. Oke, apakah Bapak mempunyai kebiasaan khusus nih di rumah yang untuk membangun kedekatan atau komunikasi dengan anak? Jadi nggak ada gangguan. Biasanya ketika waktu jam makan itu memang straight off ya. Maksudnya memang kami tidak memperkenankan siapapun di rumah, termasuk saya pribadi dan ibunya di rumah itu untuk memegang gadget atau memegang HP. Jadi disitulah dengan quality time dengan keluarga. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa sih peran terpenting yang dilakukan orang tua itu dalam mendukung tumbuh kembang anak itu secara utuh? Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya, sebenarnya baik ayah dan ibu itu punya peran masing-masing dan tidak bisa dikaitkan bahwasanya yang bertanggung jawab atas kebutuhan itu hanya ibu, kebutuhan itu hanya ayah, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Nah teman-teman, berdasarkan hasil dari wawancara tadi, bahwasanya anak narasumber telah menunjukkan adanya peningkatan dalam cara berpikir dan belajar, seperti mampu memahami pelajaran dan mengambil keputusan sederhana, yang dimana hal tersebut selaras dengan teori Jean Piaget tentang tahapan perkembangan kognitif, khususnya pada tahap operasional konkret, yaitu dimana pada usia 7-11 tahun, dimana anak sudah mulai mampu berpikir logis terhadap objek yang konkret, menyelesaikan masalah secara sederhana, dan memahami konsep sebab dan akibat. Dan jika kita pandang dari perkembangan sosial dan emosional, interaksi anak yang sudah mulai terbuka, bisa bergaul namun masih kadang emosional, sudah menunjukkan nih bahwasanya anak akan dalam proses membangun kematangan emosional dan keterampilan sosial. Hal ini sesuai dengan teori Erik Erikson pada tahap industri vs inventory, yaitu usia 6-12 tahun, di mana anak mulai belajar bekerja sama, membandingkan dirinya dengan teman sebaya, serta membentuk harga diri berdasarkan pengalaman sosial dan prestasi. Nah, respon narasumber yang tidak langsung memarahi ketika anaknya melakukan kesalahan, melainkan mencoba menenangkan terlebih dahulu adalah bentuk pendekatan parenting yang responsif secara emosional, yang sangat penting untuk mendukung perkembangan regulasi emosi anak. Kemudian, jika kita pandang berdasarkan perkembangan moral anak yang mulai mampu membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah, serta mengakui kesalahan, dan mengindikasikan bahwasanya anak tersebut sedang berada pada tahap perkembangan moral konvensional, yang dimana menurut Lawrence Kohlberg, anak mulai bisa memahami aturan sosial dan berusaha mematuhi norma-norma tersebut demi mendapatkan persetujuan dari orang dewasa atau bahkan lingkungannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh narasumber, bahwasanya penting nih peran keluarga dalam menanamkan nilai moral, juga mendukung pandangan Albert Bandura tentang pembelajaran sosial, di mana anak belajar melalui observasi terhadap perilaku dan nilai-nilai yang dicontohkan oleh orang tua atau figur yang signifikan di sekitarnya. Kemudian, strategi yang dilakukan oleh narasumber selaku orang tua dalam menghadapi masalah perkembangan anaknya sangat menunjukkan pendekatan authoritative parenting atau pengasuhan demokratif, yaitu gabungan antara pengasuhan yang hangat dan mendukung dengan aturan yang jelas dan konsisten. Nah, hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab pada anak. Dan komunikasi yang biasa dilakukan oleh narasumber kepada anaknya, baik itu sebelum tidur atau bahkan pada saat jam makan bersama, juga mencerminkan pentingnya quality time dalam pengasuhan yang dapat memperkuat attachment atau mendorong anak itu untuk merasa lebih aman dan lebih dihargai. Maka dapat kita simpulkan hasil analisis wawancara ini menunjukkan bahwasanya perkembangan peserta didik benar-benar dipengaruhi oleh keterlibatan aktif antara orang tua baik dalam segi aspek kognitif, sosial, emosional maupun moral. Kemudian strategi yang digunakan narasumber pun selaras nih dengan pendekatan-pendekatan dalam teori perkembangan modern dan mempertegas pentingnya sinergi antara rumah dan sekolah dalam mendukung perkembangan anak secara optimal. Dari wawancara ini saya belajar bahwasanya peran orang tua sangat penting dalam mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan moral peserta didik. Seperti kata pepatah, anak adalah cerminan orang tuanya, maka apa yang ditanam hari ini akan menjadi karakter mereka di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.